Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyahdutsa fil waqti ghairu ma adharahu Allahu fihi. Ya benar ya. Setelah kaifa itu kan kemarin. Oh ya. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyahdutsa fil waqti ghairu ma adharahu Allahu fih. Tak ada yang lebih membiarkan satu ketololan, kebodohan dibanding orang yang menghendaki di dalam waktu itu menghendaki sesuatu yang selain dimunculkan oleh Allah di dalam waktu tersebut. Jadi waktu itu memang disebut sebagai al-waktu saifun ya, atau al-waktu kasef. Waktu itu seperti pedang. Waktu ini berjalan terus. Waktu berhubungan juga perjalanan waktu dengan kehendak-kehendak Allah. Manusia seringkali menginginkan itu sesuatu yang dikehendaki oleh selera manusia itu sendiri, bukan yang ditentukan oleh Allah pada saat itu. Manusia misalnya ini besok kita menginginkan A, B, C, D gitu. Ternyata yang muncul MNOP gitu misalnya. Nah, kalau yang muncul itu ya memang itu yang terbaik dari Allah. Gitu. Jadi tetapi bahwa Allah itu memberikan dunia ini kan penuh dengan negeri hikmah ini dunia. Negeri kudroh, takdir itu akhirat. Maksudnya apa? Secara zahiriyah di dunia ini manusia diperintah dan dilarang. Itu berarti manusia harus berusaha. Gitu. Soal kudroh takdirnya Allah itu di wilayah hati kita, di wilayah batin kita. Itu yang disebut wilayah akhirat tadi. Karena itu seluruh perjalanan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan, sebab berhubungan dengan perintah dan larangan. Nah, itu yang kemudian manusia tidak boleh menyerahkan atas nama takdir tadi. Apa kata takdir sajalah gitu. Nah, itu biasanya adalah qaulul kusala disebut, ungkapan orang-orang malas. Nah, ini. Nah, tetapi kenapa kita mesti menerima apa yang dikehendaki oleh Allah pada saat itu yang dimunculkan? Karena apa? Karena agar secara psikologis ya hati kita ini tidak terbebani. Makanya disebutkan ya, man talaba malam yukhlaq at'aba nafsah walam yurzak yakni ar-rohah fid dunya. Siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan untuk dirinya, maka dia akan lelah dirinya.
Misalnya paling mudah itu begini, orang menginginkan sesuatu yang sebenarnya bukan rezeki dia, tapi rezeki tetangganya, rezeki temennya itu. Kan nggak mungkin itu. Tapi orang bisa lelah memikirkan, kenapa ya kawan saya kok dapat, saya nggak dapat ya. Dipikirin aja punya. Loh itu kan memang rezeki temennya, bukan rezeki kita. Lah orang memikirkan begitu. Nah, ini menjadi letih jiwanya ini. Makanya kalau disebut waktu itu seperti pedang ya, setiap waktu itu punya hak. Nanti di belakang-belakang akan kita jumpai, dan dulu juga pernah kita angkat ya, hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha. Jadi ada hak di dalam waktu, ada hak waktu. Jadi kalau hak jadi hak di dalam waktu, ada hak di waktu yang dulu saya sebutkan dengan kita ini memiliki dua hak tersebut berhubungan dengan waktu. Kalau hak di dalam waktu itu kenapa bisa diqadha? Karena kewajiban-kewajiban perintah-perintahnya Allah berhubungan dengan waktu-waktu tertentu. Ada waktu punya hak pada kita selama-lamanya, nggak ada hubungannya dengan pagi, siang, sore, dan seterusnya. Apa? Misalnya satu hak zikir, itu nggak ada hubungan dengan waktu. Hak syukur, dapat nikmat syukur gitu ya. Syukur itu nggak bisa diqadha. Saya tak bersyukur minggu depan saja untuk nikmat hari ini, nggak bisa. Atau saya ingin mensyukuri nikmatku bulan lalu karena saya dapat nikmat, juga nggak bisa diqadha. Syukur itu ya seketika. Karena itu la tatlub ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Upayamu untuk melakukan amaliyah dengan mengandalkan, menggantungkan selesainya, rampungnya masalah-masalah hidup ini, itu min ru'unatin nufusi, salah satu ketololan nafsu kita. Jadi menunda kebaikan. Wah, nunggu kalau beban saya ini sudah selesai baru saya bangkit. Saya mau istiqomah kalau saya sudah sehat, katanya begitu. Jadi itu adalah bahasa nafsu kita sebenarnya. Bahasa nafsu kita itu kepingin menghindari beban-beban yang berhubungan dengan kebajikan. Jadi akan kita tengok sendiri itu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man ittaba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Orang yang memiliki kecerdasan yang sehat, akalnya sehat, itu adalah orang yang melihat dirinya, meneliti dirinya, dan dia melakukan amaliyah lima ba'dal maut, amaliyah bekal setelah maut. Jadi seluruh amaliyah ini memang diperuntukkan lima ba'dal maut, untuk akhirat. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat bicara mengenai keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat, itu nggak ada. Keseimbangan materi dan keseimbangan spiritual itu nggak ada di Al-Quran. Yang ada
kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kami kebajikan di dunia. Bukan materi maksudnya. Kebajikan di dunia itu apa ya? Kebajikan di dunia macam-macam. Kebajikannya minumannya suci, bersih, halal. Ini kebajikannya minum. Nah, kebajikannya makan ya tidak mengumbar pemuasan nafsu sampai kekenyangan, ya itu namanya makan yang tidak baik, kan begitu, walaupun halal. Nah, kebajikan kita beribadah itu kebajikan di dunia, bukan kebajikan dunia loh ya, bunyinya fit dunya, bukan kebajikan dunia. Wa fil akhirah, kebajikan di dalam akhirat apa? Dapat syafaat Nabi, dapat pembebasan hisab misalnya, ya, dapat ampunan besok, itu kebajikan di akhirat semua. Dapat makom yang luhur di surganya misalnya, itu kebajikan akhirat. Nah, kalau begitu satu-satunya ayat mengenai kita diperintah soal dunia itu apa? Jangan lupa, gitu aja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi raihlah dulu akhirat, tapi jangan lupa dunia. Itu maksudnya apa? Ingatlah bahwa seluruh duniamu itu untuk akhiratmu, gitu loh maksudnya. Dalam rangka mendukung akhiratmu. Nih. Nah, khoslatani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihah wal faragh. Banyak dua perilaku yang seringkali memperdayai manusia. Nah, satu apa? As-sihah, sehat, nunggu sehat katanya, baru semangat, nanti baru bau ini macam-macam. Wal faragh, dan masalah selesai, problem selesai. Nah, itu baru dia akan begini. Enggak. Jadi jangan sampai kita terpedaya oleh itu. Karena itu tetap saja kita menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangannya dalam situasi, kondisi apapun. Jangan sampai kita punya alasan-alasan yang sifatnya nafsaniyah tadi. Karena itu beliau melanjutkan, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Janganlah Anda menuntut Allah agar Anda dikeluarkan, ya, dari situasi, kondisi. Agar apa? Agar Anda melakukan pekerjaan selain situasi kondisi itu. Maksudnya itu gimana? Jangan sampai seseorang itu punya alasan begini, saya ingin ibadah dekat dengan Allah, tapi saya ini kerja di tempat yang kayaknya situasi ibadah saya tidak nyaman dibanding kalau saya kerja di tempat lain. Apa saya harus pindah saja ya? Gitu. La tatlub, jangan menuntut seperti itu. Karena apa? Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalau Allah menghendaki Anda melakukan amaliyah kepada Allah, Anda pun akan diposisikan sangat dekat dengan Allah tanpa Anda harus keluar dari situasi yang Anda tidak nyaman di situ. Nah ini seperti yang sering kita dengar kisah seorang kuli di pasar yang dia protes, berdoa kepada Allah, ya Allah, bebaskanlah saya dari beban bekerja menjadi kuli bertahun-tahun, padahal saya
hanya ingin mencari bekal untuk sholat ibadah kepadamu, pagi 2 potong roti, sore 2 potong roti saja ya Allah. Kapan saya bisa lepas dari menjadi kuli angkut ini ya Allah? Akhirnya diijabai oleh Allah doanya. Begitu diijabai, dia tiba-tiba ada orang ngejar copet, maling. Wah, nggak taunya yang digebukin orang dia, malingnya hilang. Dia yang dituduh maling. Dia masuk penjara. Pagi dia dapat 2 roti, sore dapat 2 roti. Nah ini akhirnya dia tobat. Wah, akhirnya dia selesaikan betul beribadah di penjara. Nah ini gambaran apa ya? Allah itu jangan sampai nafsu kita itu terbebani oleh situasi, kesibukan ataupun profesi Anda untuk sekedar keluar. Untuk sekedar keluar dengan alasan biar bisa ibadah lebih banyak, katanya begitu. Nah ini kembali tadi, apapun pekerjaan yang kita lakukan kalau diniati ibadah ya jadi ibadah semua sebenarnya. Apalagi Allah itu menilainya walanabluwannahum ayyuhum ahsanu amala. Kami bakal memberi cobaan kepada mereka manalah amaliyah terbaik, bukan amaliyah terbanyak. Di Al-Quran tidak, bunyinya bukan aktsaruhum amala, bukan amal terbanyak, tapi ahsanuhum, yang terbaik. Itu amaliyah terbaik itu yang sebenarnya di mata Allah diinikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini pernah gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhuma. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini awal-awal belajar mendalami dunia tasawuf, masuk thariqahnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, muridnya Syekh gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, ini beliau tiba-tiba mulai asik. Jadi sebelum beliau ini memasuki dunia sufi, Ibnu Athaillah ini, beliau ahli nahwu shorof, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli mantik, usul, kecuali tasawuf saja yang belum dia dalami. Nah, begitu dia mulai memasuki dunia sufi ini, loh ini kok asik banget. Apa disiplin ilmu saya yang dulu ini saya tinggalkan saja ya? Saya tak mendalami dunia tasawuf lebih jauh lagi. Yang lain-lain tak tinggalin dulu aja semua dah. Apa jawab gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi? Innal wusul ma'adzalika ba'id. Memang kamu dengan begitu akan bisa wusul kepada Allah. Wusul dengan caramu seperti itu malah jauh, katanya. Uqmud fima anta fi wa ma qudira laka ala aidina yasiluka. Sudah, katanya. Kamu tetap saja dengan disiplinmu sekarang ini, katanya. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu saat ini, maka itulah yang akan mengusulkan Anda kepada Allah. Tsumma nadhara ilaih wa qala. Kemudian pada saat itu gurunya Ibnu Athaillah mengatakan, hadza sya'nu siddiqin la yakhrujuna min syai'in hatta yakuna al-haq subhanahu alladhi yatawalla ikhrajahum kama tawalla idkhalahum. Itulah perilaku siddiqun, para aulia siddiqun ya.
Mereka tidak pernah keluar dari situasi itu, sehingga Allah sendiri yang mengeluarkan dan Allah sendiri yang memasukkan. Makanya ada satu doa di Al-Quran ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah kami melalui pintu masuk yang benar. Pintu masuk yang benar itu apa ya? Pintu masuk bersama Allah, bersamamu. Keluar ya bersamamu Allah. Dan itulah sultanan nasira, penolong, kekuatan yang menolong. Ini. Jadi Allah sendiri nanti ya bisa saja suatu ketika memang Anda dikeluarkan dari situasi itu, kemudian Anda lebih mudah beban hidup Anda. Bisa saja Allah mengusulkan diri kita tanpa keluar dari situasi itu. Dan benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi kepada Ibnu Athaillah Sakandari, tetaplah kamu di disiplinmu. Tetaplah kamu sebagai ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli tauhid, ahli fikih, ahli nahwu. Nah, kelak engkau akan bisa memadukan disiplin ilmu syariah dan hakikat sekaligus. Dan ini kemudian terbukti kelak. Ibnu Athaillah di Sakandari pada zamannya menjadi semacam panji ya bagi satu gerakan yang memadukan, artinya sepeninggal Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ya, Al-Ghazali itu yang termasuk juga yang bisa memadukan. Sebelum Al-Ghazali itu ulama yang memadukan itu ada Abu Thalib Al-Makki yang punya kitab namanya Qutul Qulub. Satu abad berikutnya muncul Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddin. Satu abad lagi satu abad kemudian, abad ke-6 itu muncul, sebentar, itu ada satu ulama besar di Baghdad yang bisa memadukan juga antara wilayah hakikat dan syarat. Lalu abad ke-7 itu muncul Ibnu Athaillah Sakandari, dan satu periode juga dengan Ibnu Athaillah ketika itu muncul namanya Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam ini terkenal satu-satunya ulama sepanjang sejarah yang mendapat gelar Sultanul Ulama. Bukan Sultanul Aulia loh ya, Sultanul Ulama. Syekh Izzuddin. Beliau adalah muridnya Syekh Abil Hasan Asyadzili, seorang ulama besar di Mesir. Beliau punya satu karya yang sangat monumental sampai sekarang, namanya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Itu mengenai kaidah fiqhiyah. Dan beliau juga punya karya-karya mengenai tasawuf. Suatu ketika, ini kisah mengenai Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, waktu itu menjadi mufti di Mesir, kira-kira sekarang ketua umum MUI gitu ya gitu. Tapi pada zaman itu luar biasa ya. Suatu saat musim haji, menjelang musim haji, banyak sekali kekacauan di negeri itu, terutama banyak perampok yang suka menghalangi para penempuh pejalan haji yang naik unta khususnya. Akhirnya negara waktu itu melalui muftinya mengharamkan orang naik haji tanpa kendaraan. Harus kendaraannya lengkap, fasilitas lengkap. Waktu itu begitu. Termasuk di situ Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Nah, padahal waktu itu Syekh Abil Hasan Asyadzili mau naik haji. Kendaraannya ya
Ada sebagian unta, keluntung gitu sama orang pada jalan gitu ya. Akhirnya beliau dipanggil oleh pemerintah waktu itu, lalu didatangkan siapa Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam ini. Ditanya apa betul Anda mau keluar mau naik haji dengan jalan kaki dengan jamaah Anda? Iya. Ini dilarang sebab begini-begini alasan. Oh iya. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda gitu? Bagi orang yang naik haji sekejap bisa di Arafah sana, apakah tetap diharamkan naik haji hari ini? Begitu. Lalu beliau kaget, Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Wah, kalau itu hukum, kalau ada orang seperti itu, maka hukum yang sifatnya zahir seperti yang saya fatwakan, ya tidak berlaku, katanya. Kata beliau, lah saya ini dan jamaah saya ini tergolong yang itu tadi, katanya. Sekejap, kamu gak percaya, katanya. Tuh lihat, katanya. Suruh lihat. Begitu dilihat, itu di depan mata Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam itu padang Arafah dan Ka'bah. Nah, deket kan? Katanya begitu. Cuman saya tetap mengikuti syariat. Syariatnya jalan kaki, ke sana jalan kaki saya. Tapi sebenarnya Allah memberi fasilitas saya untuk sekejap. Hari ini juga di Arafah, hari ini juga di mana. Tapi saya tidak pakai yang gitu. Akhirnya malah Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam mencium tangan beliau, dan sejak saat ini Andalah guruku yang hakiki, katanya. Nah, maka setelah itu beliau berguru tasawufnya kepada Syekh Abdul Hasan Asyadzili hanya gara-gara itu tadi, asalnya gara-gara melarang. Nah, kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam itu kitab luar biasa. Itu kitab luar biasa. Itu kalau orang ya ulama fikih kalau belum pernah baca kitab ini, kayaknya masih boleh diragukan itu. Gitu kefikihannya itu. Ya, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam itu hampir kelak kemudian ada muncul Asy-Syatibi. Asy-Syatibi itu sebenarnya hanya mengembangkan dari pandangan-pandangan ini. Pandangan di kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam ini sangat-sangat, hukum Islam itu luas sekali kalau kita membaca kitab itu. Tidak dikit-dikit haram, dikit-dikit ini, enggak. Oh, memandang hukum itu begini ya. Islam tidak sempit ternyata. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faidan anta baina ihda thalathin imma an tuqama. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.